Hai, Assalamualaikum. Jumpa lagi di channel Pengacara Santuy. Bukan siapa-siapa, hanya lawyer Deso. Balik lagi kita di segmen cerita kasus hukum, edisi yang ke-7. Di CKH 07, kembali saya akan bercerita permasalahan-permasalahan hukum yang terjadi di tengah masyarakat. Semoga dengan adanya cerita-cerita permasalahan hukum yang nyata terjadi di tengah masyarakat, akan ada hikmah dan pembelajaran yang dapat kita ambil agar kita terhindar dari permasalahan-permasalahan serupa. Buat Anda yang belum subscribe, yuk subscribe dulu ke sini, ke channel Pengacara Santuy Official. Langsung saja, CKH 07 dengan tema Suamiku Ternyata Seorang Buronan Polisi. Cerita ini berawal dari perkenalan seorang laki-laki dan seorang perempuan. Ini adalah kisah nyata, cerita yang terjadi di tengah masyarakat. Jadi, nama-nama tokoh dan juga lokasi peristiwanya akan saya samarkan. Sebut saja si wanita ini dengan nama Bunga dan si laki-lakinya kita sebut saja namanya adalah Doni. Bunga dan Doni berkenalan di suatu kota karena kebetulan pada saat itu Bunga bekerja di kota tersebut. Sehingga mereka ketemuan dan juga akhirnya mereka menjalin hubungan asmara, berpacaran. Kemudian hubungan pacaran antara Bunga dan Doni ternyata berlanjut ke jenjang yang lebih serius. Akhirnya, Doni memberanikan diri untuk melamar Bunga dan menemui keluarga besar dari Bunga. Kemudian, Doni beserta keluarganya datang ke rumah keluarga besar Bunga untuk melamar Bunga. Singkat cerita, Bunga menerima lamaran dari Doni dan bersedia untuk menikah dengan Doni. Setelah beberapa waktu kemudian, maka berlangsunglah pernikahan antara Bunga dan Doni. Sehingga Bunga dan Doni kini resmi menjadi pasangan suami dan juga istri. Setelah menikah dengan Bunga, Doni bekerja sebagai driver taksi online. 1-2 hari terlewati hubungan rumah tangga antara Bunga dengan Doni. Kedua belah pihak merasa sangat senang, merasa sangat bahagia karena sudah menjadi pasangan suami dan istri. Tapi kebahagiaan itu hanya bertahan selama 2 minggu saja. Pada saat itu, Doni terkena kasus hukum. Seperti biasa, Doni bekerja sebagai driver taksi online. Pada suatu saat, dia mengantarkan customernya ke suatu kota. Setelah mengantarkan customernya, Doni kembali pulang. Akan tetapi, yang terjadi di tengah perjalanan, Doni diberhentikan kepolisian. Sebagian pakaian preman dan langsung memberhentikan kendaraan yang dikendarai oleh Doni. Doni pun panik dan tidak tahu apa yang sedang terjadi dan akan menimpa kepada dirinya. Dan dengan sigap dan cepat, para personil kepolisian langsung mengepung kendaraan yang dikendarai oleh Doni. Beberapa petugas kepolisian langsung memerintahkan agar Doni keluar dari kendaraan. Doni pun semakin panik dan badannya gemeteran banget. Karena teriakan atau perintah agar Doni keluar dari kendaraan, maka Doni pun dengan penuh rasa takut, badan gemetar, akhirnya dia membuka pintu depan bagian driver. Kemudian dia turun, tapi belum sempat dia berbicara, beberapa petugas kepolisian langsung menghampiri Doni dan membalikkan badan Doni ke arah kendaraan dan melipat tangan Doni ke arah belakang, serta tangan Doni diikat atau diborgol. Setelah tangan Doni diikat dan juga diborgol, Doni langsung dibawa masuk ke kendaraan yang sudah disediakan oleh pihak kepolisian dan dibawa ke suatu tempat. Dan ternyata Doni dibawa ke rumah keluarga Bunga. Karena setelah menikah, Bunga dan Doni masih bertempat tinggal di rumah orang tuanya Bunga. Alangkah kagetnya keluarga Bunga pada saat itu, di mana Bunga beserta keluarganya sedang berada di rumahnya. Tiba-tiba terdengar beberapa raungan sirene mobil polisi menghampiri rumah keluarga Bunga. Kemudian beberapa unit mobil tersebut berhenti di depan rumah keluarga Bunga. Dan turunlah beberapa orang personil dan ada seorang laki-laki yang diikat atau diborgol tangannya. Dan ternyata itu adalah Doni. Alangkah kagetnya Bunga melihat suaminya digiring oleh pihak kepolisian dengan tangan terborgol. Dia merasa kaget, dia merasa panik apa yang sedang terjadi kepada Doni. Begitupun keluarga Bunga yang lain yang pada saat itu sedang berada di rumahnya keluarga Bunga. Petugas kepolisian menghampiri keluarga Bunga dan menyampaikan bahwa dia hendak melakukan penggeledahan di rumah tersebut.
Untuk apa? Untuk mencari barang-barang bukti yang berkaitan dengan tindak kejahatan yang dilakukan oleh siapa? Oleh Doni beserta rekan-rekannya di suatu kota. Ternyata Doni ini merupakan buronan polisi, merupakan daftar pencarian orang karena dia telah melakukan tindak pidana, melakukan suatu kejahatan, melakukan perampokan di suatu wilayah. Dia melakukannya dengan beberapa orang temannya. Setelah melakukan perbuatan tersebut, Doni beserta kawan-kawannya berpencar melarikan diri. Doni akhirnya melarikan diri ke suatu kota sehingga bertemu dan berkenalan dengan Bunga. Setelah petugas kepolisian menyampaikan maksud tersebut kepada pihak keluarga Bunga tentu tidak bisa berbuat banyak. Akhirnya mempersilahkan pihak kepolisian untuk melakukan penggeledahan. Dan dari hasil penggeledahan, polisi mengamankan sejumlah benda, diantaranya adalah mahar pernikahan Bunga dengan Doni, kemudian sejumlah uang dan juga sejumlah pakaian. Yang ternyata pakaian, kemudian juga mas kawin yang diberikan oleh Doni kepada Bunga, ternyata itu berasal dari uang yang dia dapatkan dengan cara merampok. Setelah mendapatkan beberapa benda yang berhubungan dengan tindak kejahatan yang telah dilakukan Doni, maka petugas kepolisian menyampaikan kepada keluarga Bunga bahwa Doni akan dibawa ke suatu wilayah, ke suatu kota di mana tindak kejahatan perampokan tersebut terjadi, dan Doni akan diadili di pengadilan negeri tersebut. Ia merupakan daftar pencarian orang yang diburu oleh petugas kepolisian di wilayah di mana kejadian perampokan tersebut terjadi. Bunga seakan merasa tidak percaya dengan kejadian tersebut, namun Bunga tidak bisa berbuat banyak selain merelakan Doni untuk dibawa oleh petugas kepolisian. Setelah lewat beberapa hari kemudian, Bunga ditemani oleh salah satu keluarga Bunga datang atau menjenguk Doni di tahanan. Ketika bertemu, akhirnya Doni mengakui bahwa selama ini Doni menyembunyikan bahwa dirinya adalah buronan polisi. Dia mengakui bahwa dia sudah melakukan suatu tindak pidana yang cukup berat, di mana dia sudah melakukan perampokan bersama beberapa orang temannya. Dan kerugian yang dialami oleh korban yang dirampok oleh Doni dan kawan-kawan jumlahnya cukup besar, yaitu 500 juta rupiah. Setelah mendengar pengakuan tersebut, Bunga semakin kecewa, hatinya semakin sakit. Dia pun menangis. Setelah melewati beberapa bulan kemudian, Doni akhirnya divonis pidana penjara oleh suatu pengadilan dengan vonis penjara 5 tahun 6 bulan. Dengan adanya putusan tersebut, maka Doni harus mendekam di dalam jeruji penjara. Dan bagi Bunga, tentu ini menambah deritanya semakin panjang. Bunga pun berusaha untuk tetap sabar menanti Doni bebas dari penjara. Akan tetapi, setelah lewat 1 tahun kemudian, Bunga pun semakin merasa kesulitan. Dia harus berusaha sendiri, mencari nafkah sendiri, bekerja sendiri untuk menghidupi dirinya sendiri. Dan Bunga pun mulai kecewa dengan keluarga Doni karena tidak ada perhatian sama sekali. Tidak ada perhatian sedikit pun kepada Bunga. Bunga diabaikan begitu saja. Bunga ditelantarkan oleh keluarga Doni sehingga Bunga merasa kecewa, sakit hati, dan tidak sanggup lagi mempertahankan statusnya sebagai istri seorang narapidana. Pada akhirnya, karena kesendirian dan juga perjuangannya yang sangat sulit, ditambah lagi tidak ada perhatian dari keluarga Doni, tidak ada yang membantu Bunga untuk bisa mencukupi kehidupan sehari-hari. Akhirnya Bunga memutuskan untuk mengakhiri ikatan perkawinannya dengan Doni yang masih di dalam penjara. Akhirnya Bunga pun menggugat perceraian kepada Doni di suatu pengadilan. Dan pengadilan pun akhirnya mengabulkan gugatan daripada Bunga dan menceraikan hubungan perkawinan antara Doni dan juga Bunga. Itulah cerita permasalahan hukum yang dapat saya sharing, yang dapat saya bagikan kepada pemirsa YouTube semua. Kira-kira apa hikmah, apa pembelajaran, dan apa komentar Anda tentang peristiwa yang terjadi yang menimpa Bunga dan juga Doni? Sampaikan di kolom komentar di bawah video ini. Sampai jumpa di video-video selanjutnya. Salam dari saya, Bang One. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.